Kalau kita bicara soal UFO, biasanya yang kebayang adalah pesawat misterius di Area 51 atau video viral piring terbang di langit modern. Tapi bagaimana jika ternyata cerita tentang UFO sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Bukan di Amerika, bukan di Eropa, tapi di India kuno. Lewat sebuah kitab epik bernama Ramayana dan Mahabharata. Mungkin udah banyak dari kalian yang tahu dengan dua kitab ini ya, karena dua kitab ini tuh beneran legenda di India sana ya kan. Lalu apakah kalian tidak merasa janggal jika ada sebuah kendaraan terbang dengan dibekali teknologi yang canggih dan kendaraan itu ada di zaman Ramayana dan Mahabharata? Kendaraan ini disebut Vimana atau Wimana. Konon kendaraan ini digambarkan bisa melesat di langit, terbuat dari logam, bahkan mampu menembakkan senjata mematikan. Apakah ini hanya sekedar mitologi atau sebuah catatan sejarah tentang teknologi canggih atau bahkan juga kunjungan makhluk luar angkasa yang datang ke bumi? Nah, pada awal-awal ini kita bahas kitab Mahabharata dulu. Mahabharata bukan sembarang kitab. Ini salah satu epos terpanjang di dunia. Terdiri lebih dari 100.000 bait. Ditulis ribuan tahun lalu, kisah ini menggabungkan mitologi, sejarah, dan spiritualitas India kuno. Tapi di tengah kisah perang Kurukshetra dan petualangan para pahlawan, ada satu hal yang bikin penasaran, yaitu Vimana. Sebuah kereta terbang yang biasa digunakan sebagai kendaraan para dewa, mampu bergerak di udara bahkan menuju bintang-bintang. Ada teks yang menyebut Vimana bisa melayang tanpa suara. Ada pula yang menggambarkannya seperti bola bercahaya yang bersinar di langit malam. Nah, jadi dari definisi yang singkat ini aja, ini udah ketara banget kalau bentukannya itu gak beda jauh sama UFO yang kita kenal. Tapi bagi sebagian orang ini hanyalah sebuah metafora. Tapi bagi penggemar teori konspirasi, ini bukan sekedar dongeng, melainkan petunjuk tentang teknologi kuno yang misterius. Kalau kita baca lebih dalam, detail tentang Vimana justru semakin mencengangkan. Beberapa teks menggambarkan Vimana memiliki dua lantai lengkap dengan jendela dan kubah. Ada juga yang menyebutnya terbuat dari logam ringan dan digerakkan oleh mesin dengan energi tertentu. Bahkan ada deskripsi tentang merkuri cair yang digunakan sebagai bahan bakar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin masyarakat ribuan tahun lalu sudah membayangkan teknologi mesin, logam, bahkan sistem bahan bakar? Padahal seharusnya peradaban mereka masih sederhana. Para penggiat teori konspirasi juga berpikir jika para dewa bukanlah Tuhan, melainkan alien yang memang sengaja mengunjungi bumi. Karena definisi para dewa mirip dengan alien yang berada pada zaman modern. Karena beberapa dewa ada yang memiliki tubuh yang abnormal, seperti berlengan banyak, berkepala banyak, bahkan campuran hewan dan manusia. Enggak berhenti sampai di situ, Mahabharata juga menceritakan senjata bernama Astra. Ada Astra yang bisa menghancurkan pasukan dengan cahaya membutakan. Ada yang meledak seperti kilatan petir, salah satunya Brahmastra. Brahmastra ini disebut bisa menghanguskan seluruh kota dan membuat tanah tidak subur selama bertahun-tahun. Nah, kalau dipikir-pikir ini mempunyai efek seperti bom nuklir pada era modern. Teori ini juga cocok dengan teori dari Zakaria Sitchin. Nah, dari sini apakah kalian tahu tentang film Anunnaki? Film yang konon dicekal karena dapat membahayakan kepercayaan banyak orang. Di dalam film Anunnaki dijelaskan jika makhluk bernama Anunnaki adalah spesies luar angkasa humanoid yang berasal dari planet Nibiru yang datang ke bumi pada 500 tahun yang lalu. Dan karena kecerdasan mereka pada saat itu, Anunnaki dianggap sebagai dewa. Tentunya teori ini juga cocok dengan adanya keberadaan Vimana dan para dewa di Hindia. Karena jika difikirkan secara logika, bagaimana penulis kuno bisa membayangkan kendaraan super canggih seperti Vimana ini? Apakah benar-benar hanya imajinasi atau mereka sedang menuliskan sesuatu yang pernah mereka lihat dengan mata kepala sendiri? Atau hanya sekedar metafora saja? Banyak sarjana yang berpendapat Vimana hanyalah sebuah simbol spiritual. Mereka percaya ini adalah cara kuno untuk menjelaskan kekuatan para dewa, bukan teknologi nyata. Tapi para penggemar teori konspirasi punya pandangan lain. Mereka yakin Vimana adalah bukti kunjungan makhluk luar bumi di masa lampau. Teknologi itu mungkin bukan milik manusia, tapi milik pengunjung dari bintang yang dianggap sebagai dewa. Teori ini sering disebut Ancient Astronaut Theory atau teori astronot kuno. Dan Mahabharata hanyalah satu dari sekian banyak kitab kuno di dunia yang menyimpan cerita serupa. Kalau benar, artinya sejarah manusia mungkin lebih kompleks dari yang kita kira.
Mungkin kita nggak pernah benar-benar sendirian, karena dari banyaknya planet-planet dan galaksi yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi apakah Vimana hanya mitos atau bukti UFO kuno? Apakah senjata para dewa hanyalah dongeng atau deskripsi awal tentang teknologi nuklir ribuan tahun yang lalu? Jawabannya ada di tengah kalian. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena mungkin saja jawaban dari misteri ini akan mengubah cara kita melihat sejarah manusia. Nah, buat kalian yang nonton sampai akhir, di sini gue mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar enggak ketinggalan pembahasan teori konspirasi lainnya. Ingat, kebenaran itu kadang disembunyikan di balik kisah kuno dan tugas kita adalah mencari petunjuknya.